Hai teman pintar, pernahkah Anda mendengar pepatah Minangkabau pandai berdagang, pandai berpolitik, pandai berbahasa? Nah, pepatah ini bukan isapan jempol belaka. Banyak tokoh besar Indonesia yang berasal dari Minangkabau, seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan Syahrir. Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah memuji kecerdasan orang Minang. Dalam pidatonya pada tahun 1945, beliau mengatakan, Minangkabau adalah otaknya republik ini. Tapi apa sih yang membuat orang Minang begitu pintar? Mari kita bahas lebih dalam. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terkenal dengan pepatah-pepatahnya yang inspiratif. Salah satunya adalah berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan berbicaralah seperti orang Batak. Pepatah ini mencerminkan kekaguman Bung Karno terhadap pola pikir orang Minang. Beliau melihat orang Minang sebagai sosok yang cerdas, kritis, dan berani menyuarakan pendapat. Pandangan Bung Karno terhadap orang Minang bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang mendasari mengapa orang Minang dikenal cerdas dan kritis, di antaranya yaitu yang pertama, budaya demokrasi yang kuat. Sejak dulu, masyarakat Minangkabau telah terbiasa dengan budaya demokrasi yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan mereka yang menganut matrilineal dan musyawarah mufakat. Dalam sistem ini, setiap orang memiliki suara dan didorong untuk berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, tradisi diskusi dan musyawarah. Budaya diskusi dan musyawarah yang kental di Minangkabau melatih kemampuan berpikir logis dan analitis. Sejak kecil, orang Minang didorong untuk berani bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang tidak dipahami. Yang ketiga, pengajaran agama yang menekankan ilmunya. Agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Minangkabau mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong banyak orang Minang untuk menuntut ilmu dan mengembangkan intelektualitas mereka. Kecerdasan dan kritikan orang Minang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar yang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, pahlawan kemerdekaan, dan ekonom yang handal. Yang kedua, Chairul Anwar, penyair terkemuka angkatan 45 yang karyanya syarat makna dan kritik sosial. Yang ketiga, Buya Hamka, ulama besar dan cendekiawan muslim yang dihormati di Indonesia dan dunia Islam. Dan orang Minangkabau atau yang dikenal sebagai orang Padang terkenal dengan stereotipnya keahlian mereka dalam berdagang. Kegigihan mereka dalam membangun usaha telah membawa mereka ke berbagai penjuru Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik kehebatan orang Padang dalam berdagang? Berikut beberapa faktor yang mendasarinya. Yang pertama, budaya dan adat yang mendukung. Budaya Minangkabau yang matrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui ibu, mendorong perantau Minang untuk mandiri dan berusaha keras demi keluarga. Semangat pantang menyerah dan kerja keras ditanamkan sejak dini. Yang kedua, tradisi merantau dan jaringan yang kuat. Rantau merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi orang Minang. Mereka tidak ragu untuk meninggalkan kampung halaman
demi mencari peluang usaha yang lebih baik. Di perantauan, mereka membangun jaringan yang kuat dengan sesama perantau Minang, saling membantu dan mendukung dalam usaha mereka. Yang ketiga, etos kerja yang kuat dan kejujuran. Orang Padang dikenal dengan etos kerja yang kuat dan pantang menyerah. Mereka tekun dan disiplin dalam menjalankan usaha mereka. Kejujuran juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau, sehingga membangun kepercayaan dengan pelanggan dengan mudah. Yang keempat, kemampuan beradaptasi dan semangat belajar. Orang Padang terkenal dengan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka mudah menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan setempat, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan usaha di berbagai daerah. Selain itu, mereka juga memiliki semangat belajar yang tinggi, terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berdagang. Yang kelima, semangat kekeluargaan dan saling bantu. Sikap kekeluargaan dan saling bantu sangat kuat dalam budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dalam tradisi baso dan koperasi rantau, di mana mereka saling membantu dalam modal usaha. Semangat ini membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan usaha mereka. Kecerdasan dan kegigihan orang Minang adalah bukti bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras, tekad yang kuat, dan pola pikir yang tepat. Mari jadikan pesan moral dari materi ini sebagai inspirasi untuk kita terus mencoba meraih kesuksesan dalam hidup. Dan kehebatan orang Padang dalam berdagang tidak datang secara tiba-tiba. Faktor budaya, adat, tradisi, etos kerja, dan semangat kekeluargaan yang kuat telah berperan dalam membentuk mereka menjadi pedagang yang handal dan sukses. Kegigihan dan kegigihan mereka dalam berusaha patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.